kondisi sehat dan juga tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Baik, Iya, Pak. pada siang hari ini kita akan membahas kalau di jadwal itu matematika dan IPS. Karena Bu Dewi belum masuk, maka saya isi terlebih dahulu untuk pelajaran IPS. Bapak Ibu yang sudah ikut saya tadi malam, kita sudah belajar tentang pembentukan bumi, kemudian metode sejarah, juga kegiatan ekonomi lah. Kali ini kita akan melanjutkan untuk kegiatan ekonomi ya. Langsung saja saya izin share screen untuk materi pada hari ini. Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah. Sudah. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak Ilmi. Baik, kita awali dari soal yang pertama Bapak Ibu, kita bahas bersama-sama nanti ya. Kalau ada kesulitan nanti kita pecahkan bersama-sama. Siap, siap. Oke, silakan Bu Artiwi, tunjuk satu orang. Ya Pak. Pak Taufik Firdaus ada? Hadir Bu. Silakan Alhamdulillah, Bapak sehat. mengawali. Punten musiknya punten. Siap. Soalnya itu Pak, nggak kelihatan. Ya, bismillah. Nomor 1. Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh manusia berkaitan erat pelestarian lingkungan. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat untuk menjelaskan kaitan tersebut yakni A. Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Pembangunan dapat terus dilanjutkan apabila lingkungan senantiasa tersedia material yang diperlukan. C. Lingkungan tempat tinggal menyediakan semua yang diperlukan manusia untuk pembangunan tanpa tiada habisnya. D. Tuhan memberi anugerah kepada manusia berupa hutan dan lahan yang luas untuk keperluan pembangunan. Generasi yang akan datang dapat melangsungkan pembangunan karena teknologi mengolah lingkungan lebih modern. Nomor 1 Pak Ilmi. Oke, jawabannya apa Bapak? Pembangunan berkelanjutan. Kata kuncinya itu Pak Ilmi. Kata kuncinya apa kira-kira? Kata kuncinya apa, Pembangunan Bapak? berkelanjutan, kaitan erat pelestarian lingkungan Pak. Pelestarian lingkungan ya. Pembangunan dan Berkelanjutan, pelestarian lingkungan ya kata kuncinya. Oke, berarti pernyataan yang paling tepat, B. Pembangunan Kira-kira dapat Bapak Ibu jawab yang mana? B. Pak. 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 E. Ya. Bukan B. Ayo, coba silakan. Yang paling tepat loh ini ya. Yang C Pak. Generasi yang akan datang dapat melangsungkan pembangunan karena teknologi mengolah lingkungan. C Pak. tiada habisnya. B Pak. B. Pembangunan dapat terus dilanjutkan. Pelestarian lingkungan. Oke. Coba kita deteksi satu persatu ya. Di sini jadi yang ditanyakan adalah pembangunan dan juga pelestarian lingkungan ya. Yang paling tepat yang A, manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini ada hubungannya dengan pelestarian lingkungan? Itu kehidupan sosial Pak. Ya, ada. Maka tidak salah ya. Pembangunan dapat terus dilanjutkan apabila lingkungan senantiasa tersedia material yang diperlukan. Iya. Sementara ya. Sementara ya. Oke, saya garis. Sementara ya. Oke. Yang C, lingkungan tempat tinggal menyediakan semua yang diperlukan manusia untuk pembangunan tanpa tiada habis. Ini salah ya. Ya. Oke.
Tuhan memberikan lebih kepada manusia berupa hutan dan lahan yang luas untuk keperluan pembangunan. Apakah untuk keperluan pembangunan saja, Bapak Ibu? Salah. Generasi yang akan datang dapat melangsungkan pembangunan karena teknologi mengolah lingkungan lebih modern. Ada jaminan? Belum tentu. Belum Tidak ada. Tadi kan bingungnya kan di B sama E ya. Ya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu, dideteksi satu persatu ternyata generasi yang akan datang belum tentu bisa melaksanakan walaupun teknologinya Canggih. kalau tidak Dilestarikan. ya kan? Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ini ya, trik dalam menjawab soal. Cari yang salah. Kalau tidak ketemu yang benar, maka carilah yang salah. Yang salah itu Ya, Pak Ilmi, terima kasih. Baik, yang nomor 2 silakan. Nomor 2, Bu Purwanti. Waduh. Nomor 2. Bu Artini Perhatikan fungsi hutan di bawah ini. 1. Penyedia kebutuhan hidup manusia. 2. Sebagai sumber ekonomi manusia. 3. Habitat berbagai flora dan fauna. 4. Dapat dibuka menjadi lahan pertanian. 5. Pengendali semua bencana alam. Fungsi hutan ditunjukkan pada nomor penyediaan sumber kebutuhan hidup manusia. Masuk. Penyedia kebutuhan hidup manusia masuk. Saya, Pak. Saya D, Pak. 1-3. Pak, enggak, Pak. Ini Bapak Ibu, kalau IPS itu begini ya, itu 5. tidak seperti matematika. Penyedia kebutuhan hidup 5 sama manusia. 4, Pak. 5 sama 4. 3 sama 4. 3 sama 4. 34, Pak. 34 D. 4. 3 sama 4. 4. Oh iya, 3 dan 4. Iya, Pak. Ini kan dicari yang benarnya. Pengendali semua bencana alam 3. Ya, Cing, Pak. Nggih, betul, Pak. Betul, 3 dan 4. Sumber ekonomi manusia. Ya, Pak. 3 dan 4. Kalau habitat hutan itu hubungannya dengan flora dan fauna. Dapat dibuka menjadikan pertanian. Yang jelas, yang namanya hutan itu adalah habitat atau tempat hidup flora dan fauna. Yang ada ini adalah yang B, dan yang D. Oke. Sekarang berarti kita nggak usah menghiraukan yang A dan yang E. Ya, yang A dan yang E tidak usah kita hiraukan dulu. Bapak, sekarang yang nomor yang B ya, ini Romawi 1. Penyedia kebutuhan hidup manusia. Apakah kebutuhan hidup manusia itu semuanya dari hutan? Tidak. Enggak, Pak. Salah. Gugur ya. Gugur. Berarti yang gugur ada berapa ini? Sudah ada. Tidak masuk. Sama. Termasuk C juga. Termasuk C juga karena 2. Sebagai sumber ekonomi manusia. Sekarang yang kedua, sebagai sumber ekonomi manusia. Apakah hutan itu Tidak. Masuk tapi tidak semuanya. Sebenarnya masuk juga itu, Pak, tapi tidak sepenuhnya. Tidak semua. Kalau yang ini malah yang ini yang Romawi 4 ini ya dapat dibuka menjadi lahan pertanian. Ini Jadi longsor. Jadi longsor. Ya. Nah, C, Pak. nanti lah tidak jadi paru-paru itu nanti ya, paru-paru nanti ya. Hutannya nanti gundul, Pak. Ya, Banjir. Longsor banjir. Maka yang lebih tepat memang tidak semuanya jadi sumber ekonomi, tapi yang lebih tepat itu di sini ya. Karena apa? Hutan ini kan ada berbagai macam flora dan fauna ya. Iya, Pak. Dan di situ itu apa ya? Menyimpan sumber daya alam yang begitu banyak begitu.
Nah, sehingga dia juga sebagai sumber ekonomi. Oke. Berarti yang 4 masuk ke yang nomor 2 ya Pak ya? Yang keempat masuk Ya. nomor 2. Oh ya. Beda. Lahan Nambah pertanian 4. beda, Pak. Beda. Beda ya Pak. Jadi Pak, di Pak sini Ilmi, Ya. kalau 4 dimasukkan kan otomatis nanti hutannya semakin semakin berkurang dan itu akan merusak ekosistem hutan gitu, Pak. merusak ekosistem, juga ini mengakibatkan hutan kita berkurang ya. Pembukaan lahan itu kan ya. Pembukaan lahan. Oke. Generasi ya Pak. Betul sekali. Berarti Maka B, yang lebih cocok ternyata yang B. 2 dan 3. Sebagai sumber ekonomi manusia dan sebagai tempat Iya. atau habitatnya flora dan fauna. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini silakan. Ini kita dari Sabang sampai Merauke pasti bisa jawab ini ya. Yang sering kebakaran hutan yang mana ini? Kalimantan, Pak. Kalimantan. Kalimantan yang bawah yang Dan nomor 4 3, Pak. 34. Ya, Kalimantan biasanya. Kalimantan, Pak. Yang 34. 4 itu masa Kalimantan ini. Yang 3, Pak. 4 Oh, ya, itu 3. Kalimantan. Dan 32. 2 dan 3. Ya, Yang 2, 3. sering itu kan yang sini kan Yang ya. 3, Pak. 3. Malaysia ya Pak. 3. Dan Ya. ini ya. Ini mana ini Bapak Ibu? Iya, iya, Yang Pak. sini nih. Lampung, Palembang. Iya Pak. Dan Rio itu Pak. Lampung, Lampung. Nah, halo, ada yang Lampung di sini memang sering kebakaran apa enggak ini? Jangan-jangan salah deteksi. Enggak, Pak. Riau, Pak, Riau. Rio itu yang sering. Selatan. Rio itu yang lain. Jambi sering juga, Pak. Oke, berarti memang ini ya 2 dan 3 ya. Riau sering Riau. Riau sering Riau. Riau Iya, sering kebakaran Riau. Kami kebakaran terus. Parah Riau, ya. Riau kebakaran terus. Baik, lanjut berikutnya. Yuk, lanjut nomor. Nomor 4 ya Pak. Nomor 4 silakan Bu Siti Latifah ada. Ada, tapi punyanya Bu Artiwi kecil sama 1. Tapi jelas kok. Oh, jelas, oke. Bacalah kutipan cerita pendek di bawah ini. Pasti ada orang-orang yang membakar lahannya dan tidak menjaganya dengan baik. Sudah tahu musim kemarau ini begitu kering, mengapa membakar lahan tidak dijaga? Tuh ya, api menjalar kemana-mana, membakar lahan dan kebun orang, dan asapnya tidak bisa dipadamkan. Mana ada air di tengah hutan rawa gambut itu, kata Abdullah di warung pagi ini. Pernyataan di bawah ini yang tidak berkaitan dengan kutipan di atas, yaitu A. Hutan rawa gambut tidak akan pernah terbakar. B. Kebakaran lahan disebabkan karena ulah manusia. C. Pada musim kemarau tidak boleh membakar hutan. D. Ketiadaan air menyebabkan asap semakin tebal. E. Membakar lahan perlu dijaga supaya api tidak menjalar. Dan menyebabkan semakin tebal. Kan tidak berkaitan ya. Pak. Rawa gambut. Kurang besar Pak layarnya Pak, saya nggak kelihatan tuh. Pakai kacamata masih nggak kelihatan Pak. Nah, sudah besar Ibu. Oke ya. Asapnya tidak bisa dipadamkan mana ada air di tengah hutan rawa gambut. Jadi hutan rawa gambut tidak akan pernah terbakar. Ternyata terbakar. Dia terbakar. Berarti yang tidak ada kaitan berarti yang A ya. Tidak ada kaitan. Baik. Oke, yang lanjutannya silakan Bapak Ibu. Lanjutnya Ibu Eni Setiorini. Ya Bu. Silakan Bu. Ya. Hutan dan lahan yang terbakar berdampak pada berkurangnya ketersediaan air dalam tanah. Penjelasan yang paling tepat untuk pernyataan di atas yaitu A. Air menjadi kering karena penguapan akibat panas api kebakaran. B.
Para pemadam menyedot air tanah untuk memadamkan api. C. Media untuk meresapnya air ke dalam tanah sudah tidak ada. D. Penduduk banyak menggali sumur di sekitar wilayah hutan dan hunian. E. Terjadinya kebakaran hutan menyebabkan musim kemarau lebih lama. Kata kuncinya berkurangnya ketersediaan air, Pak ya. Pak. 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 Kurangnya ketersediaan air. Media untuk sarapan. C, Pak, C. Yang D. C, Pak, C. Antara C dan E, Pak. C. Pak, E. C. Ayo, silakan kita deteksi. Yang A juga ada pendukungnya. Dukung. Baik, air menjadi kering karena penguapan akibat panas api kebakaran. Ya, itu kan yang ada di permukaan. Air yang ada di permukaan. Ya. Pak. Hutan kebakaran. Ketersediaan air itu maksudnya ya air di dalam itu Di kan. dalam Ya. hutan. C, Pak. Ilmi. Pak. C, Pak. Pak, kalau hutannya terbakar, otomatis kan tidak C ya, ada Pak. penyerapan air di hutan. C. Karena hutannya terbakar. Medianya udah nggak ada resapan. Ini hutan terbakar menyebabkan musim kemarau. Ya, kalau musim Apa? kemarau ketersediaan air. Kalau hutan itu terbakar terus Kalau saya C, nyerapan air. Kalau terbakar musimnya nyanyi dia. Pak. Mau eta kotanya bisa etik Sudah tidak ada C, Pak. lah yang paling tepat adalah C. yang C. Air. Air Peresapan. itu disimpan di mana, Bapak Dalam Ibu? tanah. Di akar, Pak. Nah, Dalam tanah. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Yang E ini tadi salah ya. Karena apa? Terjadinya kebakaran menyebabkan musim kemarau ya. Belum tentu juga ya. Tanya sama orang Riau, Pak, yang sering kebakaran. Mbok yang nyanyi tolong. Nyanyi wae. Kira konsentrasi. Baik Bapak Ibu ya, biar tidak sepaneng ya. Ada yang nyanyi tadi ya. India Pak bikin. Iya. Oke, yang nomor 6 silakan Bu Arfi. Nomor 6 silakan. Pak Wayan ada? Pak Wayan. Pan Bojok Sugi. Adalah pernyataan berikut. 1. Dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapat keuntungan sebesarnya. 2. Dengan mengeluarkan pengorbanan tertentu, berusaha untuk mendapatkan hasil tertentu yang rasional. 3. Tanpa mengeluarkan pengorbanan, berusaha untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. 4. Upaya yang untuk mendapat hasil tertentu yang sudah direncanakan dengan menggunakan alat yang ada. 5. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka harus melalui pengorbanan yang setimpal. Pernyataan yang tepat untuk prinsip ekonomi yang bijaksana ditunjukkan oleh nomor D, Pak. D, Pak. D. 5. D, Pak. Yang mana Bapak? Nomor D, Pak. D, Pak. D. Itu dan 5, Pak. Ya, D. D salah. Namanya salah namanya. Oke, Salah baik. Ini yang ditanyakan adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu apa Bapak Ibu? Mendapatkan keuntungan. Dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya, Pak. Ya, modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang banyak, begitu ya maksudnya. Maksudnya begini loh Bapak Ibu ya, prinsip ekonomi itu adalah panduan kegiatan ya. Dia itu perbandingannya itu gimana antara pengorbanan yang dikeluarkan dengan hasilnya. Itu namanya prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi itu pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Iya, yang dikeluarkan itu berapa, hasilnya berapa. Itu prinsip ekonomi. Itu yang rasional. Nah, coba sekarang yang tadi jawabnya yang D ya Bapak Ibu ya.
Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Pak. Iya Pak, jawab D. Pengorbanannya gimana ini pengorbanannya? Jawabannya mau. Iya Pak. Hasilnya Dengan modal besarnya. Pengorbanan misalnya Oke, baik, bisa dipertimbangkan ya ini ya. Iya. Nah, yang kedua dengan pasti kok melakukan ekonominya itu. pengorbanan tertentu berupa usaha untuk mendapatkan hasil tertentu yang rasional ini bukan dipertimbangkan. Jadi ketika kita berusaha, kan tadi kan mengeluarkan kan prinsip ekonomi itu kan, yang kita keluarkan itu berapa, itu nanti hasilnya itu sesuai dengan rasional Bapak Ibu. Maksudnya kan bisa diprediksi begitu loh. Kalau saya ini usahanya seperti ini, nanti seperti ini. Nah, kalau yang A itu gimana kira-kira? Ya. Itu kayak saham itu loh. Yang nomor yang Romawi 1 itu kira-kira. Kayak kurang, Pak. Kurang pas Kurang Pak. tepat. Tidak rasional. Pak. 25 kayaknya ya. Rasional. Rasional. Prinsip ekonomi itu Kalau harus yang A itu rasional, mungkin masuk kalau akal. pengorbanannya diganti dengan pengeluaran, mungkin itu bisa masuk Pak. 2 dan 5. Kalau yang satu itu. Kurang rasional. Kemudian yang ketiga, tanpa mengeluarkan pengorbanan berusaha untuk mendapatkan hasil Tidak. semaksimalnya. Ya, Tidak bisa. tidak. Nggak mungkin lah ya. Namanya usaha mesti ada pengorbanan dan juga hasil sesuai dengan pengorbanan kan begitu ya. Upaya untuk mendapatkan hasil tertentu yang sudah direncanakan dengan menggunakan alat yang ada. Iya, mungkin. Mungkin bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Iya, deh. Ini bisa jadi. Yang nomor 5, untuk memperoleh hasil yang maksimal maka harus melalui Pengorbanan pengorbanan setimpal. yang setimpal. Sudah pasti. Ya Pak, sudah pasti. Sudah pasti itu. Maka harus 2 dan melalui 5. pengorbanan yang setimpal. 2 dan 5. 2 dan 5. Lah, 2 dan 5 Pak. 2 Dan masuk dan timbal 5. dengannya yura 5. ya. Ya, yang lebih tepat adalah 2 dan 5. Mengapa yang D tadi salah Bapak Ibu? Karena yang satu tadi Karena nggak mungkin yang lah. tidak setimpal Ya. Pak. Ini Tidak dalam seimbang. kehidupan nyata saja kalau kita itu pengorbanannya kecil kira-kira hasilnya besar apa enggak sih Bapak Ibu? Tidak bisa, Pak. Iya. Kemungkinannya seperti itu, Pak. Iya. Dan ini berlaku untuk UP dan retaker Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengorbanan untuk retaker ini besar Bapak Ibu, nanti hasilnya itu nanti maksimal Bapak Ibu. Amin. Amin. Astungkar. Amin. Karena Amin. ditanyakan ke diri Bapak Ibu masing-masing, Amin. sudahkah saya ini maksimal dalam belajar kan begitu ya? Kan jangan pengen lulus tapi tidak maksimal dalam belajar Bapak Ibu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Iya, betul sekali. Berarti yang ada di sini ada 230 orang ini, saya doakan mudah-mudahan lulus semua. Amin. 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 Ya Allah. Amin, amin, amin. Yang berikutnya. Pak Ilmi bikin adem. Nomor 7, silakan. Ayo, Bapak Ibu, nomor 7. Nomor 7 silakan Ibu Ima Imung. Pak Ruslan seorang karyawan swasta dengan pendapatan pas-pasan. Istrinya bernama Musa, Dengan pendapatan pas-pasan, istrinya yang bernama Bung Salman adalah seorang ibu rumah tangga. Itu penghasilan suaminya pas-pasan, ibu Salman biasanya menggunakan kendaraan untuk menanyakan. Dia seminggu sekali lepaskan Ibu Eka. Nggak bisa saya mut lagi. Nggak bisa saya mut. Halo Ibu Eka. Oke udah. Ayo Bu Ima Imung. Bu Salma harus bijaksana menggunakan penghasilannya agar tidak belanjakan. Ia seminggu sekali di pasar tradisional. Berdasarkan pernyataan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Bu Salma digodok oleh B, Pak. Konsumen ya. B. Prinsip ekonomi konsumen. Ini yang ditanyakan apa Bapak Ibu? berdasarkan pernyataan tersebut tindakan yang dilakukan Tindakan yang dilakukan oleh Bu Salma.
Sama belanja. Ekonomi konsumsi. Ya. Memakai. Ada dua, ada prinsip, Hemat. ada motif. Prinsip tadi apa Bapak Ibu? Prinsip tadi Konsumsi. pengorbanan yang dikeluarkan dengan hasil ya, itu rasional ya. Itu namanya prinsip. Sekarang kalau motif apa Bapak Ibu? Upaya. Namanya saja motif. Motif itu Motif adalah alasan. dorongan. Dorongan. Upaya untuk. Alasan atau dorongan Alasan. untuk melakukan tindakan ekonomi. Itu namanya motif. Berarti Motif ekonomi. termasuk apa kira-kira ini ya? Yang Apakah B. motif ataukah prinsip? Motif Prinsip. Motif Ekonomi konsumen. Prinsip. Prinsip ekonomi konsumen. Prinsip. Adakah di sini alasan? Ada alasannya. Alasannya mana Bu? Karena Karena itu Hasilnya pas-pasan. Hasilnya pas-pasan. maka dia harus bijaksana menggunakan penghasilannya agar cukup untuk dibelanjakan. Pendapatan Siapa motif ekonomi Hasilnya produsen? pas-pasan. Dan dia seminggu sekali di pasar. Ekonomi Pak. Oke, karena Ya, penghasilannya di sini- pas-pasan, Bu Salma itu belanjanya sedikit, begitu ya? Agar cukup. Iya Pak. Nah, Bu Salma itu melakukan Dan motif ekonomi. tindakan ekonomi apa enggak itu? Kan bukan itu. Kan. Kalau pas-pasan harusnya Bu Salma itu buka lagi ya dengan itu ya, buka lagi dia itu perancangan atau buka apa lagi gitu. Ternyata itu hanya dia itu membatasi belanjanya saja. Berarti dia bukan motif. Penghematan. Pak. Prinsip ekonomi. Dia masuk ke dalam prinsip Ekonomi konsumen. Ekonomi konsumen. Ya. Karena dia pemakai. Konsumen kan memakai, Pak. Ya, Iya, prinsip ekonomi konsumen. Ya, jadi dia kan tadi kan penghasilannya sedikit, maka yang dikeluarkannya juga harus sedikit, begitu. Maka di sini masuk prinsip bukan motif. Kalau alasannya suaminya itu pas-pasan, maka dia buka lagi jual kue atau jual apa lah, itu namanya motif. Konsumen itu yang pemakai. Dia Distribusi, ingin menjual kue distribusi. karena apa alasannya? Distribusi. Alasannya karena dia Distribusi. dapat suaminya itu pas-pasan, kan begitu ya, itu motif. Nah, kalau di Balik, sini Mbak. itu termasuk prinsip ekonomi konsumen. Ya. Konsumennya di mana kan ini kan? Nah, ini kan dibelanjakan kan ya. Belanja seminggu sekali di pasar tradisional. Oke. Mudah-mudahan semuanya di sini rezekinya melimpah Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Oke, lanjut berikutnya nomor 8 ya. Lanjut nomor 8, Ibu Mas Rifa ada. Ada. Monggo Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Perhatikan tindakan ekonomi berikut ini. 1. Tejo memilih makan di warung daripada di mall. 2. Bu Tari membeli ikan di pasar tradisional. 3. Iwan pergi ke kantor dengan jalan kaki. 4. Yunus membeli laptop di pusat elektronik. 5. Bapak menjual sawah untuk membiayai kuliah. Tindakan ekonomi rasional dilakukan oleh nomor rasional. Satu dan dua. 1 dan 2. 2 dan 3, Pak. Ya. Namanya saja tindakan ekonomi rasional, artinya di situ harus dilandasi dengan akal pikiran yang sehat. Betul, pilihan yang paling baik dan yang paling menguntungkan. Itu namanya tindakan ekonomi rasional. Jadi yang paling baik yang mana, yang paling yang mana? Yang Ya. A. 1, 2. Timbangan Ah, 1 untung dan rugi. 2, Pak. Maka di sini 1-2 ya. Tejo memilih makan di warung daripada di mall. Iya, dan di 3, mall Pak. nanti Lebih murah di di warung mahal. ya. Lebih murah, Pak. Rasional ini. Kemudian Rasional. yang nomor 2, Bu Tari membeli ikan di pasar Ikan di pasar tradisional. tradisional. Murah. 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 Lebih murah. Karena langsung ke nelayan. 2.
Iwan 1, 2. dengan jalan kaki lebih irit. Jalan kaki lebih Tapi irit. kan kantornya nggak tahu Irit jauh apa bensin. dekat itu. Kalau jauh Bu kan tidak rasional jadinya Bu. Iya, Rasional ke nggak kantornya jauh. rasional lah. Kalau Kantornya memang deket apa dekat jauh? dengan rumahnya Jauh, nggak apa-apa jauh. jalan kaki ya. Iya. Kalau Iya, jauh nih. Pertiwi itu Kalau jauh. Iya Pak, bukan saya jalan kaki Pak. terus jalan kaki ya, padahal ngendarai Pelit sepeda itu motor aja namanya. sudah 1 Bukan jam. rasional tapi pelit. Tidak masuk. Sampai sekolahan. Ya, sampai sekolahan sudah ndak bisa mengajar itu ya. Tinggal nafasnya menghembus itu. Sudah terbiasa, Pak. Yang nomor 9 C Pak. Jawabannya yang ini. Jadi tetap harus rasional ya Bapak Ibu ya. Jadi harus Sonda. rasional. Harus rasional. Kebijakan Lewayan. Kayaknya tuh jawabannya. Oke, Ya, baik. Ya 1 dan 2. Nomor 9 ya, nomor 9. Ya 1 dan 2, nomor 8. Nomor 9 habis ini Bu Dewi nanti ya. Dilanjutkan Bu Dewi nanti. Ya, Pak. Ya. Nomor 9, silakan Pak Rohim. Pak Rohim ada? Ya siap. Prinsip ekonomi yang tampak pada kebijakan kolonial Belanda pada masa penjajahan yakni A. Penjualan lada dan garam, B. Pengawasan perdagangan, C. Penerapan tanam paksa, C. Penanaman cengkeh, E. Ekspor tembakau ke Belanda. C, Pak. C Pak. Kalau saya jawabannya Kalau saya yang E. C. Roti ya. Pak. Kalau tanam paksa Jepang ya. Tanam Roti paksa Jepang. Jepang kan, Jepang Pak. kerja Kultur paksa. Bang, kerja roti, Pak. tanam paksa ke Belanda. Tanam paksa ya Belanda Pak. Ekspor tembakau ke Belanda. C Pak. Romusa. E. D. Pak penanaman ya cengkeh. baik. Yang C ya, ini adalah ekonomi yang peninggalan Belanda ini ya. Kultur stase. Dan ini tidak boleh diterapkan ya. Kalau sekarang ya. Baik Bapak Ibu, sampai di situ saja ya. Habis ini di Kalau yang nomor 10, Pak. nomor 10 apa, Pak? Ini masih banyak Bu di belakangnya. Jadi nanti matematikanya iya. ndak nutut nanti ya. Besok Kamis iya, kita iya. lanjutkan lagi ya. Paskan 10 aja Pak. Biar Baik. Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ilmi. Sekarang dilanjutkan Makasih Pak matematika Ilmi. ya. Bu Tiwi, makasih Pak Ilmi. Makasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi. Makasih Pak. Kita serahkan ke Bu Artiwi lagi. Silakan Bu Artiwi. Ya, terima kasih Pak Ilmi yang sudah menyampaikan materi hari ini, dan kita lanjutkan materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi Permani Suci. Ibu Dewi, silahkan Bu Dewi. Halo belum ada. Iya nih. Udah ada kayaknya. Bu Dewi, Oh, Nana. sebentar ya. Baik, Bu. Bisa nyate Bu nanti. Hah? Nyate, bisa nyate yo. Setengah satu. Nyate. Oh, ini rago harus nampah ini. Betot Bang Amah beceleng. Anmut. Nampak apa Pak? Nampah. Apa pewayan? Kucet. Kalau udah selesai ya? Belum. Nanti Bu Dewinya lagi ada kendala teknis. Itu Bu Dewi Wulan. Halo. Di mana Bu Almiah ini? Saya tunggu nggak ada orangnya. Bagaimana dia? Mana Bu Hal? Masih rapat kah? Mana Bu Almiah? Masih rapat. Wayan. Buat rapor. Ibu Almiah. Rapot. Buat rapot. Ternyata buat Rapat apa erapot? Tadi bilangnya rapat. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Selamat Alhamdulillah di siang Bapak Ibu. Salam. Yang Bu Dewi. Bu Dewi.
Ya. Assalamualaikum Bu Dewi. Ya. Waalaikumsalam Pak. Bu Dewi. Abdurrahman kangen Bu Dewi. Nggak bisa ini ya, nggak bisa on cam. Ini sinyalnya. Pak. Ya sama Bu Dewi. Saya juga sinyalnya nih lup-lup. Ponaknya cuma satu ada ponaknya. Nggak apa-apa Sinyal ya. jelek. Saya jelas ya. Jelas. Ya tanah pada lamper itu. Minta tolong Bu Tiwi itu di mute dulu. Iya. Ini udah. Silakan Bu Dewi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan belajar kita matematika ya siang ini. Jadi untuk Siap Bu Dewi, siap. Nah, sesi ini ada 2 mapel ya Pak ya. Tadi PS sama Pak Ilmi, sekarang matematika. Ini kita akan hitung bersama, gitu ya Bapak ya. Saya share screen dulu. Sinyal. Gimana keadaan Lombok Barat? Katanya hujan deras. Lombok Barat, Lombok Timur, Pawayan. Hujan nggak Pak di situ? Nah, di tempat saya baru hujan Bu. Baru saja reda nih hujannya. Di Bali cerah Bu. Di Bali cerah. Bali mah hot, bukan cerah lagi. Garut cerah, adem Garut. Rio kepanasan. Jogja syahdu. Aduh, syahdu. Kami di Garut, Pak Abdurrahman, cerahnya. Saha di Garut saha. Awe mali wartos-wartos. Ya. Pak Taufik tuh Garut ya? Bapak di Garut. Abi ke Garut menitep iya Pak. Cerah lemah. Nih gitu, Pak Taufik ke nyapa ke Abi. Oh, apa tadi atas? Apa? Mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, filenya ini bukan ini loh, materinya belum keluar. Yang keluar folder. Bentar. Baru tampilan monitornya. Mana ya? Oh ini. Kalau ini udah muncul belum? Ya, sudah. Udah, Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita pelan-pelan ya ngitungnya ya. Jadi harus benar-benar kecil Bu ya. Mana? Besarin, Mbak. Oh iya. Terlalu kecil ya? Iya. Matanya udah tua Bu. Bukan orangnya ya. Oke. Masih panjang, jika berdua siapkan panjangnya 10, lebih dari lebar panjang tersebut. Ukuran lebih jadi panjang. Geser ke kiri, Mbak. Potong itu. Lebihnya jadi nggak kelihatan. Bu Dewi itu suara apa? Bu Dewi suara apa itu? Nah, nomor 1 ya. Keliling persegi panjang adalah 32 cm.
jika ukuran panjang 6 cm lebihnya dari lebar, maka lebar persegi panjang tersebut adalah, nah kita diketahui dulu ya. Mari Bapak Ibu, diketahui apanya dulu? Keliling. Keliling. 32 cm. Panjang. Keliling 32 cm. Keliling 32 cm. Panjang 6 cm. Kelilingnya 32. Lalu? Panjang 6 cm. Panjang sama dengan 6 cm. Bukan 6 tambah L. L. Ditanyakan lebar. Kurangi 6. Lebar ditambah bertambah kurang. Lebar ditambah ya, plus L. Ini ya. 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 Keliling sama dengan Apanya? Lebarnya ya. Tanyakan lebarnya. Kita pakai rumus Jawabannya A ya, Bu. 5 cm. Keliling sama dengan 2 kali panjang kali 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Tambah lebar. Panjang kali lebar. 2P tambah 2L. 2L. Tambah Dengan L plus sama dengan 2 kali 6. 2 kali 6 tambah L. 6 ditambah L sama dengan 2L tambah 2L sama dengan 12. keduanya kita masukkan ya. Tambah 2L. 12L 2L. dengan 12 ditambah 2L tambah 2L 14. Saya pindah ya. 32 sama dengan 12 tambah 4L. Sama dengan 5. Berapa hasilnya, Pak? 32 dikurang 12, 20, 20. 5 cm. Ditambah 4L. Berarti L sama dengan 5, Bu. L sama dengan 5. 5. Dikurangi 12. L-nya 5 cm, Bu Dewi. Benar ya, Pak? Iya, betul. Ranking 1, 2, 3 lanang BPT AB. Tadi 5L. betul 5 cm. Ini males ya? Oh? Ya, jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, jangan langsung diterjemahkan panjang 6 cm ya. Karena ini ada kata-kata 6 cm lebih dari lebarnya. Jadi harus ditambahkan. Lebih. Ya. Harus Berarti membaca. kalau kurang, Gimana, Ibu? berarti kalau konteksnya begini, jika ukuran panjang 6 cm kurang dari lebar, berarti dikurang ya? Mungkin kurang dari lebar. Iya. Nah, berarti L min 6 gitu. Oh, iya. Mohon izin Bu, itu untuk L sama dengan 20/5 Bu. 20/5. Kira bisa, Pak. 20/4 sama dengan hasilnya 5. Iya kan gini, Pak, benar ya? Ya itu kan langsung Bu. Bisa aja, Bu. Tak pikir sudah bisa, Pak. Oh iya. Pembaginya tidak saya tulis, jadi langsung ketemu L. Tadi kan berasal dari 4L sama dengan 20. Jadi saya pikir langsung saya masukkan L sama dengan 5 gitu, Bapak Ibu. Iya, bisa Bu. Ya, oke, kita lanjut. Itu 20 dari 32 kurangi 12, Bu ya? Betul ya? Iya, Pak. Ya, sip. Ya, makasih. Ya itu kalau secara matematis kan ada satu siklus yang hilang. Jadi kan 4L sama dengan 32 min 12 ketemu 40. Terus L sama dengan 20/4 hasilnya 5. Itu ya Bapak Ibu ya, kita lanjut nomor 2 ya. Ini tentang ini apa namanya? Suku bunga. Diskon biasanya gitu.
Coba Bapak Ibu kita baca bersama ya. Maria menabung di bank sebesar 2.500.000 dengan suku bunga 16% per tahun. Berapa lama menabung agar tabungan Maria mencapai 7% Mana pertamanya Bapak Ibu? 16/100 kali 2.500.000. Diketahui dulu, Pung. Ya, diketahui ada apa di situ? Tabungan Maria. Ya. Tabungannya 2.500.000. Lalu Suku bunga 16%. ya. Oh, ayam. Nah, setelah dia yang ditanya itu lama menabungnya, ya, lama waktu menabung. Bu, itu untuk penambahan nilainya berarti itu diketahui juga boleh Bu, itu dari 2.600.000 dikurangi 2,5 penambahnya kan 100.000 Bu. Nanti untuk mengetahui hasil pembaginya. Ya, berarti penambahan. Iya, penambahan. Kayaknya cari bunga per bulannya dulu Bu, baru lebih enak dia Bu. Bentar, Pak. Halo? Ya Pak. Cari bunga per bulannya caranya dulu. Ya Pak, ini step by step Pak. Berarti nambah penambahannya 2.600.000 dikurangi 2.500.000. Nah, berarti dia harus dapat 100.000. 100.000. Ayah asinan, wow, digaris paling gemut ya. Gede. Itu boleh bisa jadi enaman. Bu Siti asinan naon? Jadi penambahannya harus sebesar 100.000 ya Pak ya? Iya. Nah, 16% per tahun ini kita rupiahkan ya? Ya, 16/100 kali 2,5 kali 2.500.000. 16/100 kali 2.500.000. 2.500 dibagi 12. Ya, dibagi 12 Pak. 2.500.000 Bu. Kok enggak ada pilihannya ya? Berapa Ibu? 8 itu. 400.000. Belum dibagi 12 mungkin itu jenengan ngitungnya. Udah ya. 16% kali 2.500.000 itu 400.000 kalau nggak salah. Bentar. 400.000 itu 400.000. Berapa ini Pak? 400.000. 400.000 dibagi 12. Bagi 12. Bagi 12, 33. 3 Bu. 33. Oh iya. Salah ngitungnya. 400.000 dibagi berapa? 12. Bagi 12 tahun bagi 12. Nah, 33 jadi Bu. berapa? 33 Bu. 3. 3,3. Ya, 3,3. 3 bulan. 3 bulan berarti. 3 bulan ya Bu. Ya, berarti 3 bulan. Biar ketemu 100 berarti 3 kali 3 ini 999 pembulatan. 999.
Jadi ini dapat 300. Tiga gitu. ya. Kalau ketemu 100-nya berarti 3 bulan. Ketemu 9. 3 bulannya lebih berarti itu tuh jatuhnya tuh. Iya, 3 bulan nanti Ya kan 3 bulan apa 4 bulan? 3 Bu. Karena ini bulan di bawah 3 bulannya Bu, 3 bulannya itu tuh. 3 bulan. Kalau dibulatkan berarti. bulannya nggak bisa ke atas. nggak bisa dibulatkan ke atas itu karena Ya, 33. karena di bawah 5 ya. Bawah 5 dia. Ya. Jadi pembulatan ke 0, 3 dia, Bu. Ya, benar, Pak. Ini ketemu 3 bulan ya. Jadi Bapak Ibu langkah-langkah suku bunga seperti ini, entah itu diskon atau apa. Kita cari tambahannya dulu. Kemudian ada dengan awal, suku bunga per tahun dihitung, lalu dibagi, karena itu per tahun, maka dibagi 12 bulan ya. Nanti dihitung berapa kali bulannya gitu, untuk sampai pada target 2.600.000 ini. Karena hanya selisih 100.000 ya bunganya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Nah, ini. Bu Dewi. Jadi begini. Ada yang ingin membaca Bapak Ibu? Saya Bu. Ya Pak Rohim. Ya. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang berukuran panjang 12 meter dan lebar 10 meter. Di sekeliling kolam dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan dipasang keramik. Luas keramik untuk jalan adalah A 44 cm persegi, B 46 cm persegi, C 42 cm persegi, D 48 cm persegi. Jawabannya silakan teman-teman, yang mana jawabannya? Silakan. Kita sketsa dulu ya Pak Rohim ya. Siap Bu Dewi, siap. Buat dulu kolamnya Bu kan Dewi, persegi bentuk panjang. persegi panjang ya. Bisa scroll ke atas sebentar. Biar lulus, Bu. Muncul di sini dah saya. 44. Dibuat jalan. Berukuran panjang 12 meter dan lebar 10 meter. Di sekeliling kolam dibuat jalan. Berarti 12 tambah 12. Ini anggap persegi panjang ya. Ya. Ya Bu, nggak apa-apa. Ya. Jadi berbentuk persegi panjang, ukurannya 12 katanya. Lalu, nah ini jadi lebar yang di dalam. Maksud saya panjang yang di dalam itu 12. 12 itu yang di dalam ya. Sebelum penambahan jalan setapak Bapak Ibu. Lebarnya, nah ini 10. 10. Nah, ya yang dalam. Nah, yang luar ini, pinggiran ini Bapak Ibu, ini adalah jalan setapaknya. Ini 1 meter. Ya. 1 meter. Berarti kan Ya, 1 meter. 11. Berarti nanti panjang seluruhnya sesuai Tambahan dengan 1 sketsa meter. yang luar, itu kan tambah 14 sama tambah 12. Berarti 13 dan 11. 13 dan 11. Jadi 26 12 dan 14. 48. Lebarnya 12. Ya. Nah, gini ya nanti ya. Ya, betul. Jadi luas keramik, luas jalan. Pas. 188. Luas jalan. Luas segitiga luar kurangi luas segitiga dalam. Kok segitiga sih Bapak Ibu? Panjang. 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 Aduh,
Bu, izin keluar ya, mau absen online, udah jam 2. Ya Bu Nur. Silakan Bu Nur. Ya, luas persegi panjang yang di luar berarti 14 kali 12 Kali ya. 12. Kali 12. 188. 168. Lalu luas yang dalam 12 kali 10. 12 kali 10. 10. 120. 168. 168 dikurangi 120. 8 isinya 48 cm persegi. Ya. Notanya itu 14-nya dari mana ya? Saya ketinggalan nih. 12 tambah kanan Yang 12, luarnya itu 1 meter. Ya, 1 meter. Ngomongnya satu-satu Bu, biar jelas Bu. Ini enggak terting. 12 atas 1 bawah 1. Oh, gitu ya. Iya. Panjang itu. Karena masing-masing jalan. Bawah 1 jadi tambah Panjang jalan. ditambah 14. Ini 14. 12, iya benar. Mengerti saya. Kan begitu. Ya memang Bu, matematika harus lebih sabar. Butuh waktu lama. Bu, dari mana dapat 12 dan 14, Bu? Ya, Ibu. Panjang itunya tuh, Awalnya, jalan itunya. ya, persegi panjang awalnya itu berukuran 12 kali 10. 12 kali 10 kolamnya. Kolamnya kan berbentuk persegi panjang. Kemudian di sekeliling kolam buat jalan dengan lebar 1 meter. Jadi saya tambahi persegi panjang di luar kolam. Dan masing-masing itu lebarnya 1 meter. Nah, setelah 1 meter di kiri, 1 meter di kanan, panjang setelah ditambah menjadi 14. Karena 12 tambah 1 kiri, tambah 1 kanan. Lebarnya juga seperti itu, 10 tambah 1 meter kiri, 1 meter kanan. Jadi 12, Bapak Ibu. Gitu. Terima kasih, Bu. Makanya. Nah, sudah. Lanjut. Ini kalau enggak hati terkecoh sekilas dari pemahaman pertama Bu ya. 11 dan 10-nya ya. Lagi pingsan di dalam. Orang ditungguin bangun belum? Belum. Ya. Ntar saya tuliskan ini luas. Pakai pen tab, Bu. Nah, nanti saya share lagi ya cara ini yang rapi ya. Oke. Oke, Bu. Kita lanjut. Siap, Bu. Lanjut. Baik, Bu. Ini volume tabung. Yuk, rumus volume tabung apa? PR kuadrat kali T. PR kuadrat kali T. Luas alam tinggi. P-nya itu 22/7 biar cepat. Di R-nya berapa? 335. Berarti 22/7 kali 22/7 kali 35 kali 35 kali 40. Berarti 5 kali 22 kali 40. 244. 5, 100. 35, 5, 10, 11, 10.
Apa, Pak? 110 kali 35 kali 40. Dihitungkan. 154.000. 4.000. Ketemunya 154.000. Bisa dimulai Pak sekarang Pak. Apanya? Hanya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Itu volume tabung ya. Nah, ini statistik Bapak Ibu, nilai rata-rata. Nilai rata-rata ulangan matematika dari sekelompok siswa adalah 8,4. Jika 4 orang anak dengan nilai rata-rata 7,4 digabungkan, maka rata-ratanya menjadi 8,2. Banyak anak pada kelompok semula adalah hanya X-nya. X, jadi data X, tidak tahu saya jumlahnya berapa, yang penting X itu rata-ratanya X 8,4. 4,4. Kemudian jika 4 orang anak dengan nilai rata-rata 7,4 digabungkan, jika berarti X4 ya. X plus 4. Ya kan? Namun pada kenyataannya, mata batin dan nilai itu. Kalau ada rata-rata baru gimana Bapak Ibu? X plus 4. Setiap orang sudah memiliki mata batin ketika mereka lahir. X plus 4. Atau A X plus 4 sama dengan 7,4. Nah, rata-rata X dengan 4 ditambah 4 orang anak itu 7,4. Nah, setelah itu Bunda minta kemana? rata-ratanya 8,2 katanya. Loh, kok ada rata-rata lagi, Pak? Ini gimana? Iya, Pak. Mungkin digabungkan dua-duanya menjadi 8,2. Digabungkan, Bu. Itu kan digabungkan. Jika 4 orang anak dengan nilai rata-rata Rata-ratanya menjadi itu. 7,4 digabungkan dengan X, di rata-rata menjadi 8,2. Berarti 7,4 itu pengecoh ya? 7,4 itu pengecoh ya? Betul nggak? Enggak, Pak. Itu X sama dengan 8,4 betul. Terus 4 sejumlah 4 sama dengan 7,4. 4. Nah, apabila itu ditambahkan ketemu hasil 8,2. itu 8,2. Ya, betul. Oh, gitu. Maksudnya. Jadi Berarti rumusnya X per 4 bukan 7,4 tapi 8,2 juga. Nah, itu rata-rata 7,4. Tes. Yang X itu rata-ratanya 8,4. X itu X rata-ratanya X plus 4 sama dengan 8,2. 8,2. 4-nya sama dengan 7,4. Ya, gitu bisa. Jadi X plus 4 sama dengan 8,2. 8,2. Lalu 4 orang 7,4. 4 orangnya 7,4. Empat orang. 4 aja bisa. koma 4. Iya. Lalu gimana, Pak? Banyaknya kelompok berarti. Ya, ditanya banyak awal, Bu, rata-rata. Ya. Nilai rata-rata 8,4 itu ada berapa orang? Ininya kan itu. Iya. Yang ditanya yang rata-rata 8,4 itu berapa orang? Iya. Jadi kita
kita mencari ini ya, X ini ya. Ya, betul. Jumlah data. Ada yang sudah menghitungnya? Rumusnya Ini rata-rata. Belum bisa ya Bu Ima? Sama ini. Berarti Pakan napi gimana? X plus 4. Kalau menggunakan ekuivalen bisa enggak, Bu? Coba kalau yang 4 orang, 7,4 diabaikan bisa enggak? Biasanya itu kan kalimatnya jika ditambah 4 orang anak, rata-ratanya menjadi rata-rata baru gitu kan? Iya, betul. Ini kok ada jika 4 orang anak dengan nilai rata-rata 7,4 digabungkan, nah, maka rata-ratanya menjadi 8,2. Betul, Bu. Kalimatnya betul. Kemudian yang ukuran anaknya itu 7,4. Lah yang rata-rata 8,4 itu berapa anak? Berapa anak? Rata-rata ulangan matematika Berarti kita menjumlahkan dan mencari nilai selisihnya, Bu. tahu. Berarti X plus 4 ya. sama dengan 84 dikurang ditambah 7,4. Tambah 74. Kemudian Dengan hasil 8,2. Kabupaten itu 14,4. 16,4. Ini Pak, 8,4 itu ditambahkan 7,4. Itu tadi saya hitung hasilnya 15,6. 15,6 itu 15,8. kok 15? Oh iya 15,8. 15,8 dibagi X. dibagi 8,2. Nama siswa seluruhnya huruf kapital. 10,2. 10,2. 11,8. Harusnya bilangannya bulat ya. Kemudian nama ibu, nama ayah, 158 dibagi 8,5. PR ya Bapak Ibu ya, kita screenshot di grup ya, nanti kita selesaikan. Malam ya Bu? Ya, malam. Bagi 8,2. Sambil ada yang menghitung ya, kita lanjutkan nomor 6. Nah, ini persamaan X, variabel X. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan di situ. Pernyataan yang benar adalah, nah ini memfaktorkan ya. Ini benar apa enggak faktornya gitu. Kalau yang I. Iya, nomor 1 benar, Bu. Benar ya? Iya, nomor 1 benar. Benar, ya benar. 6 Yang I2 2x kuadrat kemudian min 3. Salah ya, harusnya min 3 kali 1. Oh ya benar, min 3 ya. Terus yang x-nya yang salah, variabel x-nya. Kuadrat min x. Benar.
Harusnya 2x kuadrat min x min 3. Min X min 3 Min ya. X min 3 Yang B betul. salah, B yang 2 salah. Yang 2 salah. Kemudian yang I3. I3 benar. 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 Yang 3 benar. Ya, 3 benar. Yang I4. Ya, Bu, udah ketemu 1 dan 3. Sudah dapat diketahui B jawabannya. Mana, Bu? 1 B. dan 3. 1 dan Yang nomor 3. 4 salahnya seharusnya min 4X, Bu. Yang B nomor yang 4 benar. salah seharusnya min 4X. Yang 3 ya. 1-3. 1-3. Sudah nyata-nyata nomor 2 salah loh. Jawab pilihannya kan di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2. Ya iyalah ini. Oke. Sebuah restoran pizza menawarkan 4 varian paket pizza dengan ketebalan roti yang sama sebagai berikut. Paket A diameternya 20 cm, harganya 40.000. Paket B diameternya 30, harganya 50.000. Paket C 40 cm, harganya 60. Paket D diameternya 45, harganya 65. Paket mana yang memiliki harga paling murah? Kalau paket A berarti berapa? 40.000 dibagi 2 ya. Dihitung per diameter dulu ya. Ya. Cari luas. Kalau dari penggantian 200. Berapa? 2.000. 2.000. Berarti harga per pizzanya 2.000. Lalu yang paket B. Paket B itu 50.000 bagi 3. 50.000. 1.600 sekian, Bu. Itu 1.650. Lalu yang C 60 bagi 4. 60.000 bagi 4. 1.500 ya? 60.000 ya, 1.500. Kemudian yang D 65.000 bagi 45. 1.375 kayaknya. ya paket Kayaknya enggak dicari luasnya dulu, Bu. Enggak usah, Pak. Enggak usah. Kan ketebalannya sama, Pak. itu mah 13.750 yang D, Pak. Nolnya itu. Yang D. Yang paling murah yang D. Ya, D-nya itu nolnya hilang, Mbak. Oh iya. Jawabannya double. Bisa lah. 20 kali yang lain. Ini paket D yang paling murah. Ya paket D kan. 13. Iya, sebenarnya kan ini hanya menghitung karena apa namanya ketebalannya sama, berarti kita hitung berdasarkan diameternya aja karena yang berbeda hanya diameternya gitu. Nomor 8. Ya, kalau misalnya ketebalannya berbeda itu gimana caranya? Ketebalannya berbeda ya karena ini lingkaran Bapak Ibu ya dicari ininya dulu. Kalau misalnya dia lingkaran dicari luasnya boleh sih. Volumenya toh, Bu. Kan ada tebal berarti kan tinggi. Berarti volumenya. Volume ya. Iya. Oh iya, volumenya. Ya karena ketebalan karena tingginya sama berarti yang dijadikan patokan adalah luasnya, Pak. Luas alasnya, Bu. Kan dia nanti pizzanya Ini kan berbentuk hanya tabung. berbeda di diameter. Iya, termasuk berbeda diameter, oke. Tapi kalau diameternya beda, dia itu ada sistem pengkuadratan karena pakai rumus keliling luas lingkaran itu adalah VR kuadrat, Bu. Nggak sama hitungannya, Bu, kayaknya. Gimana ngitungnya Pak Wayan? Kalau yang A itu kan jari-jarinya nanti 10 kan, tadi kalau diameternya 20 berarti jari-jarinya 10 berarti luasnya itu adalah 314, Bu. Luasnya. Kalau pizza kan pipih ya? Yang? Kalau pizza itu kan ini roti pizza ya kan pipih ya? Dia kan hanya berukuran berbeda diameter saja, Pak.
Iya, betul. Kalau yang ada diameter itu jelas bentuknya lingkaran, Bu. Oh, iya, memang pizza lingkaran. Iya. Maksudnya untuk praktis menghitungnya kan tinggal dibagikan ke diameternya gitu loh, Pak. Tapi kalau saya begitu. ya, tapi kalau menurut Ini pendapat- pizzanya persatuan loh, Bu. Bukan ini diameter pizza. Diameter pizza, satu pizza itu diameternya 20 cm. Ya. Satu pizza harganya 40.000 dengan diameter 20 cm. Jadi di sini ada 4 pizza. Paket manakah yang memberikan harga paling murah? Perbandingan apa ya? Sebuah restoran menawarkan 4 varian paket pizza. Paket A diameter pizzanya 20, harganya Iya. 40. Iya, satuan itu, satu paketnya. Satu paket isi 4 ya. Isinya berapa, Bu? Isi 4 kan, ini kan 4 varian. Menawarkan 4 varian paket. Iya, 4 varian ini paket A, 4 A, variannya B, kan C, D. 4 paket A, paket B, paket C, paket D. Nah, berarti paket A itu ada 4 pizza ya. Ya enggak no. Enggak gitu, Bu. Paket A satu pizza. Satu aja, satu pizza aja. Yang itu ABCD. Setiap paket isinya satu pizza, Bu, itu, Bu. Satu pizza. Satu pizza. Paket A itu dengan komposisi 20 cm, harganya 40. Iya, Varian satunya. B itu dengan diameter 30, harganya 50. Varian 2. Itu dengan diameter 40, harganya 60. Paket Varian 3. B itu dengan diameter 45, harganya 65. Varian 4. Nah, itu yang disampaikan oleh Bu Suti itu dengan kalkulasi atau perhitungan diameter yang diharapkan oleh Pak Wayan tadi, menghitung nilai luasnya dulu, luasnya nanti dibagi. Jadi nanti ketemu harga per sentimeternya. Oh, jadi ketemu harga per senti. Ya, kalau yang dimaksudkan Pak Wayan itu nanti dihitung luasnya, luasnya berapa, nanti terus harganya berapa, nanti ketemu harga satuan per sentimeter. Iya. Berapa gitu. Kalau yang Ibu sampaikan ini kan dari akumulasi berdasarkan diameter. Iya, Pak. Jawabannya D. Coba apakah sama jika kita mencari luasnya? Ya, kita coba salah satu aja. Kita coba salah satu aja. Sama atau adakah ini perhitungan? Yang A ya kan angkanya lebih mudah ya, Pak? Ya, berarti Ya. 3,14 kali 10 dikali Kali 20 kali Kalau 20. sedikit Pak, boleh kita tidak pakai 3,14-nya Pak? Pi-nya karena semua nilai Pi-nya sama, tinggal kita cari jari-jarinya aja dikuadratkan Pak. Karena apa namanya jari-jari karena Pi-nya semua nilai Pi kan sama Pak. Misalnya Karena Gimana nilai Pi-nya kalau sama berarti bisa kita ambil jari-jarinya aja dikuadratkan. Misalnya yang paket berarti A. 20. Bukan 20 kalau 10 paket ya. A. 10 kali 10. 10 ya. itu 100. 100. Ya 100 harganya 40.000. Nah, berarti Mohon maaf Pak Wayan, kalau Pak Wayan menggunakan rumus luas, Pi harus masuk Pak. Ya perhitungannya tetap masuk Pak, cuman karena nilai Pi-nya itu semuanya sama kan, nilai Pi pasti 3,14, berarti kalau nanti 20 berarti 20 kali 20 sama dengan 400 Pak. Iya, Pi-nya itu kan kita bisa pakai 22/7 itu apabila bilangan faktor atau pelipatan. Bila bilangannya itu puluhan, kita pakai 3,14 Pak. 3,14. Ya, untuk mencari luas ya. Iya. Logikanya secara matematis seperti itu. Ya. Berarti itu 31,4. Berarti nanti 10 kali 10. 31,4. Nanti ketemu harga per sentinya. 10
kali 10. 10. Sama dengan 314. 10 kuadrat, Bu. Ya, Ya. kan 10 kuadrat. Berarti Berapa? 3,14, Bu. Berarti harga per sentinya 40.000 bagi 314 ya? Ya, gitu, Bu. $127,38. Panjang nih penulisannya. Berapa Ibu? 127,38. 39 bulatkan yang Ya, belakang. 39. Ya. Ini yang paket A harganya 127,4 per sentinya. Ya. Iya, Bu. Per sentimeter persegi. 1, 2, 3. Berarti kita harus hitung satu-satu sampai D ya. Iya. Coba yang B. Yang B sudah ketemu. Berapa Ibu? 6,5 dibagi yang 3,14 yang A itu ketemunya 706,5 belum dibagi ke harganya. Berarti itu yang berapa, Bu? B 50.000 per 706. 50.000 harganya kan? Dibagi 706,5. Ya, berapa hasilnya? Bentar. 70,82. Yang C, Ibu, siapa yang menghitung yang C? Itu 40 berarti 20 ya. Iya, 20. 14 kali 20 kali 20. 1256. 1256 60.000 bagi 1256. 48,5. Tempat varian 48,5. 48, berapa, Bu? 5. 1,34. 1.300. Yang B itu diameternya 45 ya. Di 22,5 Jawabannya D juga jawabannya. Mbak. 40,89. Tetap hasilnya sama D ya. D. Berarti yang D jawabannya. Berarti lebih efisien yang pakai diameter ya. Ya, yang cara tadi yang Ya, ini ya Pak Wayan ya hasilnya ya. Ternyata yang Oh, pelatihan. kalau kita ngitung per diameter langsung seperti tadi, kita mendapat hasil 1.375 yang pakai D. Setelah kita menghitung luas penampang per sentimeter, itu juga hasilnya yang D paling rendah. Murah. Lanjut, Bu. Ya. Sudah tahu caranya. Ya, yang penting tahu caranya ya Ibu, dibutuhkan nggak apa-apa. Nah, ini bandingan berbalik nilai ya kan? Yang satu naik seperti apa namanya? Membutuhkan banyak tenaga lebih
banyak. Kalau waktunya sedikit berarti lebih banyak yang dibutuhkan. Ya. 2 orang tukang potong rambut. Nah, 2 orang itu dapat menyelesaikan memotong rumput selama 12 hari. Ya. Nah, berapa banyak tukang yang diperlukan untuk memotong rumput dalam waktu 3 hari? Nah, si X butuh berapa X? Intinya 3 hari ya. 8. Bandingan. Jawaban ya harus dulu. 8 orang. Bapak Ibu ini sampai nomor 10 ya soalnya ya. Iya, Bu. Nah, X sama dengan berapa? Saya jawabannya 18, Bu. Bu Dewi, 18, Bu Dewi. Iya, pakai cara dong, Pak, biar kami paham. Nggak 18, Pak. Ini berbalik nilai, Pak. Jadi 2 per X kayaknya. sasarannya 12. Ya. Jadi X-nya sama dengan 24 bagi 3. Berapa ya? 8. 8. Bu, 3 dari mana? 3 ini. 3 hari. Oh, 3 3 hari. Iya, iya, iya. Karena ini perbandingan berbalik nilai, maka Y2-nya yang di atas. Ya, kan yang kemarin pernah saya sampaikan, kalau X1 yang gitu rumusnya 1 per X2. Ya. Kemudian kalau ini berarti Y2-nya di atas. Itu 3 per 12 ya, Bu? 2 per X sama dengan 3 per 12 ya? Ya, 3 ini. 12. Ya, 24. Iya, iya, Bu. Udah, Bu. Paham, Bu. Nah, ini. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat min 9X plus 10, maka nilai dari 2X1 min 3X2 kuadrat adalah, kita harus cari X1 dan X2 ya. Jadi faktornya dari 2X kuadrat min 9X plus 10 itu sama dengan 2X X. Nah, gini. 25 apa ya? 2X apa? Plus 5. Jangan kok. Ya, Mama 5 5 dan 2 kan? Apa 10? Kayaknya persamaannya anu, Bu. X min 2. Salah dia, Bu, masih itu, Bu. 1 dan 10, Po. Nanti 8. Oh, ya, min 2 ya. Min 1 dan 10 ya. Min ini 2X min 5, Bu. 10 berarti 2X tambah 2X min 5. 2X min 5. Iya, iya. 2X min 5 kali X min 2. 9-nya nanti nggak ketemu dong. Nah, ketemu, pasti ketemu. Iya, ketemu, Bu, benar. Ketemu ya. Nah, ini kalau dikuadratkan kan dapatnya 2X kuadrat. Ya, kemudian plus 4X. Min 5. Harus min juga, Pak, di belakang kan mau min. Ya, min. Iya, iya, iya. Harusnya min semua. Min semua ya, Ibu ya. Nah, gini benar, baru benar gini. Pertanyaannya. Benar. Nah, gini ya. Jadi nanti hasilnya min 4X min 5. Min 4X. Ya, benar. Min 5X dan plus 10. Benar ya, cocok ya. Min 4, min 5 kan min 9 hasilnya. Ya, betul.
10 benar. Jadi ini kita hapus. Bangsa ini udah benar. Nah, baru kita keluarkan 2x 5 sama dengan 0. Nah, kita cari dulu 2x sama dengan 5 per 2. Ya. Ini hapus ya x-nya ya. Ini ya. 5 per 2. 5 per 2 atau x sama dengan 2. Iya. X min 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2. Nah, kalau udah ketemu x1, ini x2, baru kita masukkan ke rumus ini. Ya. 2 kali x1-nya berapa? 5 per 2. 2 dikurangi min 3 kali 2. 3 kali x2 berapa? Kali 2. 3 kali 2 ya. Kali 2 kuadrat. Nah. Min 1. Ya, nanti digini. Ya. 1. Jadi 1. 5 min 1 ya. Iya, min 1 jadi 1. Min 1 kuadrat sama dengan 1. Itu ya. Sebentar, min 1 dari mana itu? 4. Itu 5 dikurang 6. 5 dikurangi 6, Ibu. 2, 5 per 2. 2 dibagi 2, 1 kali 5, 5. Ini kan 6. dicoret ya. Oh iya. Iya. Ngelih nih. Min kali min plus. 5 dikurang, iya. 5 dikurang 6. Kuadrat min 1 kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, oke. Ya. Main kali min plus. Loncat. Yuk, nomor 10 terakhir. Berapa banyak batang yang dibutuhkan untuk membuat susunan batang yang ke-20? Ditanya U20 berarti ya? U20 ya. U20 sama dengan U1 sama dengan 1. Kemudian U2 sama dengan 2. U3 sama dengan 3. U4 sama dengan 4. Sama dengan 4. Berarti UN sama dengan N. Ya, rumusnya ya. Nah, berarti berapa banyak batang yang dibutuhkan untuk membuat susunan batang yang ke-20? Berarti U20 sama dengan A plus N min 1 B. Ya. Kali B. Ya, A-nya berapa? 1. 19. 19. Bedanya Kali 1. Nah. Ke 20. 20. Sama kan? 20 isinya. Tapi kok nggak ada jawabannya. Susunan batang yang ke-20 dari pola ini. Apa S20 ya? SN ya? Bukan. SN. Maaf Bu, anunya yang salah itu. Rumusnya. Batangnya yang salah. Sebenarnya Kenapa, urutannya yang suku pertama ya. Suku pertama ada 3 batang. 3 batang. Ya, suku kedua baru ada 5 batang kan? Oh iya, Berarti polanya 3, 5, 7. 3, 5, 7, 9. Nah, itu berarti 1,
Berarti ganjil. Kan yang dicari ini kan batangnya yang dianu. Beda 2 kayaknya. B-nya Iya, tuh. beda 2. Beda 2. Jadi Berarti bukan caranya 3 ditambah 19 dikali 2. Kali 2. Betul. Berarti 38 tambah 3 sama dengan 41. Maksudnya itu sisi-sisinya ya Pak Wayan ya? Garisnya batang korek apinya Ya, misalnya. Gitu. garisnya itu kan yang ini yang Ya, 1 3. Oh iya, 3. Yang 1 3, yang kedua 5. 5 kan? Yang ketiga 7, yang keempat 9 itu kan? 9. Jadi bukan segitiganya ya? Ya, bukan Oh segitiganya. iya. Batangnya yang ditanya. Batangnya yang di Oh iya ya. Wah, kalau nggak teliti nih. Ya. 5. 5 ya. Ditambah 19 dikali 2. 7. Ya, 5. Ini 7. berapa? 7. 9. 1 kuadrat 4, 6, 7. Bedanya 2 kan? Iya, bedanya 2. Arti kan Berarti ini 2. 49. 49. A-nya 22 kali 2 kali 3. 22 kali 2 44. Ya. 3 ditambah 19 kali 2. Beda 2. 19 kali 2 38. 48 tambah 3 41. 48 tambah 3 41. 41 Bu Dewi 4. Ya, Pak Rohim. 3. Ini ya. Umpatnya Mbak diperbaiki Mbak 9. 19 tambah 23 berapa sih? 19 kali 2 dulu Putu. 19 Oh, kali dikali 2. Baru tambah 3. Pengalian dikalikan dihitung lebih dulu. Oh iya ya Allah. Lupa. Nah, daripada nunggu kakak B-nya nunggu. 9 tadi yang kada dapat lalu kada mengerti lalu aku. Bu Dewi benar-benar hot ini Ya. soalnya benar-benar hot. B-nya hot itu banget. B-nya itu selisihnya Bu. dua dari Ada mana yang itu, nanya, kok B-nya 2, B-nya itu selisih. Oh iya, B-nya selisih, Bu. Itu beda itu atau selisihnya. saya. Beda ya. Selisihnya beda Kalau dari kalau suku yang pertama. 3 itu A-nya yang pertama ya Bu. Pertama. A suku pertama. Oh iya. Nah, itu suku pertama. Berarti ini soal hot banget ya Bu Tiwi ya. Bukan hot lagi, haredang. Redang tariri. Untuk bicaranya Apa haredang? kayak makanan. Panas segera. Kembali ke SMA. Haredang. Kalau yang SN ya sana Bu, di-share Bu. Ya, sudah Bapak Ibu 10 soal. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya di Kamis depan ya. Siap, Bu. Iya Bu. Ya Bu. Siap Bu, terima kasih Bu Dewi, Pak Ilmi, Terima kasih Bu Dewi. Terima Terima kasih banget, terima kasih. Terima kasih. Atunun semuanya, atunun. Garut Jawa Barat. Terima kasih. Kita yang kita pelajari keluar ya Pak Bu, Tiwi. Bapak. Oke, teman-teman, Ilmi. terima kasih tim semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih tim RGS, Sebelum mantap kita mantap. selesai, Terima kita kasih. ucapkan dulu hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Semoga kita sehat semua ya sampai nanti menjelang UB ya. Amin ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, grup satu. Terima kasih Bu